Nur Allah, Thoriqoh Muktabaroh, ajaran Syekh Siti Jenar. Semasa kita masih hidup di muka bumi ini, maka nur Allah akan selalu Allah tutupi dengan jasad yang berupa materi benda. Jasad adalah sesuatu yang berwujud, dapat diraba, dilihat, dan dirasakan. Arti lainnya dari jasad adalah bagian terbatas dari zat. Seperti batu, air, tubuh kita dan benda lainnya yang kita jumpai di alam ini. Itulah jasad yang sengaja Allah tetapkan untuk menutupi nur Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, saya akan berbagi sebuah amalan yang bersumber dari ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu tentang pemahaman dari nur ilahi atau nur Allah. Di akhirat nanti kita akan mengambil wujud sebagaimana sejatinya hakikat yang ada pada ruh masing-masing. Di akhirat, Allah akan menyingkap dan membuka tabir hijab tersebut sebagaimana apa adanya. Nah, di akhirat inilah nantinya kita akan melihat diri kita maupun orang lain yang nyata, baik wujud aslinya dan segala hasil perbuatannya ketika hidup di dunia. Tubuh dan badan ini tidak lagi ditutupi oleh jasad. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah nur seorang mukmin itu Allah singkapkan, maka padamlah sinar matahari oleh karena lebih terangnya. Artinya apa? Nur orang beriman itu lebih terang dari sinar matahari apabila Allah menyingkapnya atau membuka penutupnya. Jika noda seorang hamba Allah tutupi hingga baru dibuka di depan Qadirobul Jalil nanti, begitu juga dengan nur Allah yang ada pada ruh kita. Hanya biasanya tetap nampak jelas pada jasad orang yang telah karam dalam lautan nur Allah itu. Sinarnya akan tetap dapat menembus pada wajah, sorot mata, juga dalam kata-katanya. Begitu kentaranya pengaruh dari nur Allah itu. Bahkan nur Allah yang ada di dalam dada ahli Thoriqoh itu dapat juga melimpah ke dalam benda-benda, ke dalam diri makhluk hidup dan yang lainnya. Apabila nur Allah itu melimpah ke dalam sesuatu, maka di dalam sesuatu itu akan nyata keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah rahasianya, sesuatu yang dipegang, debu yang dipijak, sisa makanan atau minuman, peninggalan-peninggalan berupa bangunan-bangunan yang banyak menyimpan keberkahan dari Sang Kholik. Allah yang telah menyentuh atau membuat bangunan-bangunannya, yakni insan al-kamil, manusia yang telah paripurna marifatnya kepada Allah. Bila mereka berbicara, maka ia berbicara dari hati, melalui lantaran nur Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga dapat menembus ke kedalaman relung hati lawan bicaranya. Kata-kata yang keluar dari nur Allah itu betul-betul dapat menyentak kesadaran seketika. Bila kata-kata yang meluncur dari lisan dan bersumberkan dari pemikiran otak, maka ia akan mengendap pula dalam otak lawan bicara kita, tanpa dapat membangkitkan kesadaran batin seseorang. Seandainya masih terkandung dosa, walau seberat sarah pada jiwa, maka belumlah ia akan merdeka di sisi Allah, karena setiap dosa itu merupakan suatu hutang yang mesti dibayar sebagai jalan agar kita mendapat semangat zikrullah, yaitu nur iman, nur Islam, nur tauhid, dan nur marifat. Maka dosa-dosa kita akan dibakar yaitu dengan api neraka. Firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Wamay yakmal mitskola sarotin syaroh yaroh. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat saroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar sarah pun, niscaya dia akan melihat pula balasannya. Kesimpulannya, jiwa itu akan dapat merdeka di sisi Allah, setelah seluruh dosanya terbakar oleh api zikrullah. Dan jika zikir tersebut kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita kehendaki, akan nyata pula sampainya. Entah orangnya masih hidup atau sudah meninggal, sebab yang menerima hadiah amal itu adalah ruh ruhaniyah, bukan jasad. Hal tersebut akan langsung terasa manfaatnya oleh ruhaniyah mereka, terutama bagi mereka yang telah meninggal. Karena amalan-amalan ibadah di dunia sepenuhnya baru terasa ganjarannya setelah kita menghembus napas yang terakhir. Wajib bagi kita membebaskan dan mengangkat derajat martabat ibu, bapak kita, di sisi Allah setinggi-tingginya, kakek nenek, moyang-moyang kita masing-masing. Semua itu membutuhkan pertolongan kita yang masih hidup ini, untuk selalu mendoakan serta memohonkan ampunan atas segala dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadiahkan amal zikir kepada istri, suami, kepada kaum kerabat, famili serta saudara-saudara kita, utamanya kaum muslim. Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naron, wa kuduhanasu, wal hijaratu, ngalaiha malaikatun, bilasun syidadun, layak sunauloha ma'amarohum, wa yafnaluna mayukmarun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 8. Di dalam Thariqat, ingatlah sobatku, sekali-kali, bukanlah pahala yang kita hadiahkan, namun, doa zikrullah, kalau menghadiahkan pahala, artinya, kita menambah bekal hartanya, yang belum tentu pula dapat dinikmati langsung oleh ruhaniyah orang yang telah meninggal. Catatan dosa yang dibawa ketika mati, sudah cukup membuat ruhaniyah itu terpenjara di alam barzakh. Ketahuilah sobat kolbun, bahwa pahala yang kita kerjakan di dunia ini, baru akan diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Setelah kita masing-masing sudah menyelesaikan semua urusan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Jadi, perlu kita fahami dahulu hal tersebut, sebab pahala itu tidak ada hubungannya dengan dosa, juga tidak ada hubungannya dengan surga. Allah memberi ganjaran pahala setelah kita berada di dalam surga. Adapun dosa selalu berhubungan dengan neraka, yaitu sebagai tempat untuk membakar dosa-dosa kita. Oleh sebab itu sobat kolbun, yang seiman, seislam dan seagama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa zikrullah adalah alat untuk mensucikan hati. Dengan banyak berzikir, maka dosa-dosa kita akan terhapuskan. Hadiahkan amal zikir kepada orang lain, kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, karena hal tersebut tidak akan mengurangi pahala kita sendiri, karena yang dihadiahkan itu adalah nur Allah, jadi kita tidak perlu pelit-pelit untuk berbagi. Bisa saya contohkan, pahala itu semisal api lilin, jika kita menghadiahkan api lilin kepada lilin mereka yang belum ada apinya, berapapun banyaknya orang yang meminta dan kita bagikan, api pada lilin kita tidak akan berkurang, tidak baik besarnya nyala api ataupun panasnya.
Dan zikir yang kita hadiahkan, sifatnya sama, juga langsung sampai pada ruh-ruh yang kita hadiahkan itu, serta langsung dapat dirasakan. Bila masih ada hutan dosa, maka seketika itu terbakar dosa-dosanya. Jika dosa itu telah terhapuskan, maka akan menjadi penambah pahala, harta kekayaan di sisi Allah. Semoga amalan Thariqah yang muktabaroh ini menjadikan kita selalu menjaga lisan dan hati kita untuk selalu berzikir dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu untuk menghitung-hitung seberapa besar pahala yang akan kita terima. Lakukan amalan ini dengan ikhlas, sabar, tawaduk, dan lillahi ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.